Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Angelina Aziza, NPM 21030100006 dari program studi Ekonomi Syariah kelas F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis web hosting. Video ini saya buat guna memenuhi tugas pada mata kuliah Digital Economic yang diampu oleh Bapak Haris Setiaji, MTI. Jenis-jenis web hosting. Jenis yang pertama yaitu ada share hosting. Share hosting ini merupakan sebuah layanan yang menyediakan akun hosting yang dapat digunakan bersama-sama oleh beberapa akun. Pada share hosting ini, pengguna hanya bertanggung jawab untuk mengelola dan mengoptimalisasikan website mereka sendiri, sedangkan penyedialah yang memelihara dan menjaga stabilitas dan keamanan server. Adapun kelebihan dari share hosting ini adalah yang pertama yaitu biaya terjangkau, karena biaya server dan sumber daya dibagi antara banyak pengguna. Dan yang kedua yaitu manajemen server yang dikelola. Pemeliharaan dan pembaruan perangkat lunak sudah ditangani oleh penyedia. Selain kelebihan tadi ada kekurangannya. Yang pertama yaitu keterbatasan konfigurasi, karena tidak dapat mengubah peraturan server secara luas atau menginstal perangkat lunak yang spesifik untuk website kita. Dan kekurangan yang kedua yaitu di keamanan. Jika satu server mengalami kelemahan atau keamanan atau diserang, maka situs web lainnya juga akan terpengaruh. Jenis yang kedua yaitu ada VPS hosting atau Virtual Private Server. VPS hosting merupakan suatu layanan web hosting yang menggunakan teknologi virtualisasi dan menyediakan resource khusus atau pribadi di suatu server, meskipun digunakan oleh lebih dari satu server. Adapun kelebihan dari VPS hosting ini yang pertama yaitu file dan database akan lebih terjaga privasinya, yang kedua lebih cepat daripada server share hosting, dan yang ketiga itu masalah pada website dan traffic yang terjadi di user lain tidak akan mempengaruhi situs kita. Adapun kekurangannya yaitu harga lebih mahal. Hal itu dikarenakan biaya server dan sumber daya tidak dibagi dengan pengguna lain, dan pengaturan server yang salah akan beresiko tinggi terhadap keamanan server sendiri. Yang ketiga yaitu ada cloud hosting. Cloud hosting ini merupakan web hosting yang menggunakan sumber dari beberapa server dengan menggunakan teknologi cluster untuk menjalankan website, sehingga beban server dapat lebih seimbang, lebih cepat, dan lebih stabil. Adapun kelebihan dari cloud hosting ini yang pertama yaitu uptime lebih stabil, karena cloud hosting menggunakan sumber daya dari beberapa server cloud yang berada di dalam cluster cloud. Dan yang kedua yaitu pemeliharaan data lebih cepat. Hal itu dikarenakan penyedia layanan akan melindungi data dengan menyimpan data atau membackup data di lokasi berbeda, sehingga jika data terhapus maka akan banyak cadangannya. Adapun kekurangannya yang pertama yaitu lebih rentan terkena serangan cyber, karena cloud hosting hanya dapat diakses dengan menggunakan internet dan seluruh data yang ada akan tersimpan di internet. Kekurangan yang kedua yaitu kecepatan tergantung koneksi internet. Jenis yang keempat yaitu ada WordPress hosting. WordPress hosting ini merupakan sebuah layanan hosting yang dibuat khusus untuk pengguna CMS WordPress, sehingga pemilik website hanya fokus pada blognya, tidak perlu menguasai masalah teknis yang ada. Hosting ini dibuat untuk menunjang performa situs WordPress semaksimal mungkin. Kelebihan dari WordPress hosting ini yang pertama yaitu resource limit jauh lebih besar dan fitur penunjang WordPress auto update dan keamanan lebih terjaga. Adapun kekurangannya yang pertama itu harga relatif mahal dan adanya batasan dalam dispatch dan jumlah visitor dalam sebulan. Dan jenis yang terakhir yaitu dedicated hosting. Dedicated hosting ini merupakan layanan hosting di mana cloud servernya hanya digunakan oleh satu akun saja dan tidak dibagi dengan yang lainnya. Kelebihan dari dedicated hosting ini yang pertama yaitu performa yang maksimal, karena semua resource adalah milik sendiri, dan kinerja yang konsisten karena stabilitas server tidak dipengaruhi oleh pengguna lain. Selain kelebihan tadi, ada pun kekurangannya. Yang pertama yaitu harga lebih tinggi dan
harus memiliki skill yang advance. Sekian penjelasan saya mengenai jenis-jenis hosting. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.